ayu kabeh. Pokoknya kata dikono ngene. Paham? Paham? Bangun masjid. Rencana mau bangun masjid, rapat. Wong 20 kiai kabeh. Demi Allah gak dadi bangunan. Ngapunten Mbah Yai. 20 orang kiai rapat mau bangun masjid. 50 tahun nggak kira dadi bangunannya. Gak perkara ayel-ayelan, gak ono duwike. Sing siji buka tafsir, sijine golek takbir, sijine muter tasbih. Sulastri. Sumiati, Sundari, Sunarse. Situ ae Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Kang ira dadi bangunan masjid. Mulane ya kudu ana pejabate, bagian rekomendasi, kudu ana militere, kudu ana TNI Polri-ne, bagian keamanan, ana pejabate, bagian perizinan, ana pengusahane, bagian pendanaan, ya ana sing kere-kere, bagian kerja. Loh, duit ana tapi nggak ada yang kerja, nggak ada yang mengerjakan. Sopo ngono lho. Paham? Nah kalau nggak ada yang mengerjakan ya nggak jadi. Makanya ini disuruh bersatu ini, kuatkan persatuan. Kalau mau seperti itu semua penting, nggak ada yang nggak penting. Semua penting, asal mau bersatu sesuai dengan fungsi masing-masing. Ibadah yang terbaik itu sesuai dengan profesi. Jangan salah. Ngombe. Kayak kopi panitiane wis ngerti gek bengi kok. Timbangane kok wonge ngamuk ngono. Wis pasang badan ya saya. Jadi gini loh, rungokno to sayang. Jadi harus kompak. Iki sik nanti belakangan. Iya. Malaikat ini monoton dulu nanti ya masalah persatuannya gue sih habis ini. Mudah-mudahan wakil gubernur sabar. Kalau nggak sabar silakan turun dari panggung pulang. Nggak apa-apa kok pengajian ini tanpa kehadiran wakil gubernur tetap jalan tabligh akbar. Tapi kalau saya yang nggak datang buyar jamaah. Orang sekian yang datang ini bukan mau mendengarkan sambutannya wakil gubernur, enggak. Pengen ngrungokno aku. Ini kalau kiai nggak agak gendeng nggak kira wani. Daerah terima tak cek gelut tuh aku. Menang aku tetepan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah kayak gini, maksudnya saya gini. Ya. Malaikat itu hidupnya monoton, ibadahnya monoton, nggak bisa variatif. Malaikat itu kalau sholawatan ya satu nada, satu irama. Sholawatnya malaikat itu sekuniku. Sallallahu ala Allahumma sholli. Kalau kita kan enggak. Apalagi Indonesia, majelis sholawat di mana-mana. Masya Allah, ribuan grup sholawat udah ada. Apalagi dikoordinir ono Syekh Mania, ono Zahir Mania, ono Anwar Zahid Mania. Hadi Mulyadi Mania enggak ono. Tapi beliau juga suka bikin majelis sholawatan kok. Beliau suka. Rungono meneng antem. Dan sholawatan di Indonesia itu kayak tadi macam-macam nadanya, macam-macam notnya. Bukan cuma sallallahu, bukan cuma Allahumma sholli. Sampai ono sholawatane padang bulan, padange kaya rina. Terus rembulane rembulan awe-awe cuma di Indonesia saja. Seluruh dunia nggak ada. Bulan awe-awe itu nggak ada. Cuma Indonesia tok. Karo ditabui terbangan. Mosok malaikat iso kon terbangan. Orang ngira iso. Hebat kita daripada malaikat. Allah. Apalagi kalau yang memandu udah masternya sholawat Indonesia. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sugaf. Masya Allah. Habib Syekh cuma kasih komandonya. Itu jutaan. La ilaha illallah. Ada
Padahal beliau cuma apa? Masya Allah. Ya karena Habib Syekh. Coba sampean tiru Pak. Besok keliling pasar terus karo gendeng sampean. Masih ingat ibu-ibu ya? Nisa Sabian ini rengeng-rengeng ngene tok. Masya Allah, ratusan juta dapatnya duit. Padahal mek ngono tok ya. Ayo ibu-ibu pulang dari tabligh akbar ini karo mlaku turun dalan nang ngono kowe. Tangkep Satpol PP kowe. Maka kalau ada orang bilang undur maqal wala tandur manqal, oke. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Benar itu, benar, tapi ada juga nggak benernya. Melihat siapa yang mengatakan penting. Ya, lihat apa yang dikatakan. Walaupun yang mengatakan anak-anak, walaupun yang mengatakan maaf orang gelandangan, kalau itu ilmu, kalau itu hikmah, ambil. Tapi di sisi lain, lihat pula siapa yang mengatakan. Beda yang mengatakan beda kok. Betul? Bro, ceramahku bisa ditiru, silakan. Sampean tiru ceramahku bisa. Tapi lek sampean sing ngomong no, murah. Ceramahnya bisa dicontoh, bisa ditiru, sih nggak kena ditiru ku payune. Lah kayak tadi kan udah ditiru, kul huwaile, sewen tirun, tapi lek lambemu sing ngomong murah. Lah nek aku sak jam wis ketok. Ngono lho. Penting lihat pula siapa yang mengatakan itu. Sehingga bisa sama di dalam doa, tapi beda di dalam ijabah. Doanya bisa sama, tapi mustajabahnya doa, ampuhnya bisa berbeda. Sama-sama Fatihah. Kalau yang baca Mbah Yai Yusuf, Al-Fatihah, ini ditiupkan ke air, diombe ini wong loro, waras. Bisa jadi wasilah kesembuhan. Tapi nek sing maca Fatihah cangkemmu. Mbok nganti muntuk-muntuk. Mbok damune nganggo itu gede cuk. Tambah kembung wonge sing ngombe. Dulu punya acara kayak gini, ndak usah ngundang pawang, nekane tukang siwer, ndak. Wah ini kok mendung ya. Ini kok mendung, kayak tadi udah hampir petir. Ini panitianya bingung. Pak ini nanti malam kalau hujan gimana? Enggak, tenang aja. Bukan nekakaken tukang siwer, bukan enten pawang. Wis tenang, tak pawangi dhewe. Kalau ya orang dulu cuma gini kok mendungi di sawang, ngene tok. Langite ora sida udan. Udano mek sauyuh jaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kricik sauyuh jaran. Habis itu selesai, enggak jadi udan. Niki mang tak waca ngono. Enggak percaya ya wis. Tambahno, aja semua tambah. Ini konstituennya sampean ini, sakmene kae milih sampean kabeh, periode berikutnya dadi. Ora usah tepuk tangan udenane ra milih ngono kok. Loh, itu kan daerah beliau. Halo. Orang dulu kayak gitu. Tongkatnya Syekhona Khalil Bangkalan diaturkan ke Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, diperintah untuk mengantarkan kepada Hadratus Syekh
Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Wiridane ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Iso dadi Nahdlatul Ulama. Tongkatnya Mbah Khalil Bangkalan dadi Nahdlatul Ulama, ormas terbesar di Indonesia. Anek tongkate wong Simpang Pasir kula. Tongkate wong Simpang Pasir paling aku amsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Jedek. Ya. Lah tongkat mukul mosok cerut. Ya tongkate bojomu. Cerut. Lautan terbelah jadi jembatan. Itu yang hebat bukan tongkatnya. Yang pegang tongkat itu yang hebat. Tongkatnya Nabi Musa sekarang masih ada. Ning gone Mesir Iskandaria. Ning gone pojokan lor kulon ngono gone. Aku tau ndelok tak ilang. Nek aku sing nyekel, kucing tak gepuk lho gak apa-apa. Loh iya, misal tongkatnya Nabi Musa ada di sini, Bapak yang pegang sampean Mas, ayo pukulkan ke Sungai Mahakam, jedet nyebrango, yakin al-kelelebu wal megab, yo hilang dirimu, itu loh, paham? Iku sing hebat dudu tekene bro, wonge sing gawa tekene Nabi Musa dilempar ke lapangan jadi ular besar, keloket. Niki ular-ular bikinan tukang sihirnya Raja Fir'aun, dimakan semua. Itu yang hebat, yang pegang tongkat, sing nyekeli teken. Lha saiki tekene Nabi Musa ono, Mas, terus sing nguncalne sampean, nguncalno ning lapangan. Ya menengahe tekene. Sing kloket-kloket tekenmu. Masya Allah, para pejuang dulu kiai-kiai, saya diceritani sama kiai saya. Wes tau wes bunek guyu wes, itu sampai ngompol teles loh sampean. Saya diceritani sama kiai-kiai saya, dengerin ya. Itu lawan tentara sekutu Belanda, Inggris, Amerika, pertempuran 10 November itu. Itu para kiai dulu berjuang senjatanya apa? Bambu runcing. Bahasa Inggrisnya the pucuan. Ahli strategi perang mana yang berani taruhan? Nek pucuan lawan bom bisa menang, pucuan lawan meriam bisa menang. Coba lawan granat bisa menang. Yang dihadapi tentara profesional, persenjataannya udah modern. Kiai-kiai mbiyen ini cuma pucuan sama kerikil loh Bu, kerikil ini ditirakati, dirialdoi sama para kiai. Kerikil ditirakati, dirialdoi. Bacakan ayat ini. Waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Sebulno nang kerikil. Ini pesawat tempurnya Inggris lewat, dilempar pakai kerikil dari bawah, meledak, lah meledak kok, masuk ngek. Ya ini ekspresi ceramah yang mahalnya kayak gini. Itu kaget wakil gubernur ini. Ini kerikil dibacakan ayat tadi, mengalahkan kekuatan granate Rambo. Tulisannya kan Rambo. Manuto, ilat Jawa ngeyel. Le kerikil iso dadi bom. Itu yang baca orangnya hebat. Sekarang kalau yang baca dirimu. Juga kerikil nang wacana waradallahu alladziina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan 'aziza. Sebulno terus ana pitik babon pas ngomong anake cilik-cilik antemen, yakin diteladung raimu. Ayatnya sama,
tapi mandinya beda. Maka saya sering sampaikan, apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Mesti gak paham, wong oone gak paham bisa ngomong. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Gak paham ya wes. Udah. Nah gitu ya. Jadi lanjut. Oke, kalau lanjut aku minta disawer. Ya kayak tadi malam lah. Oke. Alhamdulillah Kalimantan Timur izin bawaku. Kalimantan Timur ini orangnya loman-loman, orangnya dermawan-dermawan. Bener, jujur. Saya itu setiap habis safari dakwah ke wilayah Kaltim, itu sampai yang di rumah itu bilang, wong Kaltim ini loman-loman ya wong. Alah bendol ndase. Sing loman, subhanallah orangnya terkenal dermawan-dermawan Bapak, subhanallah. Jadi saya kalau safari dakwah ke Kaltim, saya mohon izin Pak Wagub, kita ada pesantren yang mayoritas santri kami itu anak-anak transmigrasi ya, dan paling banyak persentasenya dari daerah Sumatera, Jambi, Lampung, Palembang, Bengkulu, Riau, Padang sampai Aceh. Ya, santri kami pokok mulai Aceh sampai Papua ada. Mayoritas anak-anak trans. Saya berangkat dari keprihatinan ketika ngaji di daerah trans yang maaf tingkat keagamaannya masih belum standar, sehingga saya prihatin, saya lobby ke tokoh-tokoh masyarakatnya, saya minta dicarikan anak kalau bisa yatim, kalau nggak yatim juga nggak apa-apa, anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu dibawa ke Jawa, ke pesantren kami, dididik bareng-bareng. Nanti kalau udah pinter, kalau udah bisa ngaji, mereka pulang bisa meneruskan berjuang di daerah masing-masing. Harapan saya seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang jumlah santrinya 1.500 dan semuanya free, majanan, bebas biaya. Semuanya bebas biaya. Artinya mondoknya gratis, makan juga kita siapkan, ya ala kadarnya. Pokoknya mangan ya diparingi gratis. Kitab-kitab yang untuk ngaji semuanya gratis, seragam sekolah gratis, SPP gratis. Yang masih punya orang tua lengkap itu cuma bayar ujian sama LKS saja. Jadi seragam sekolah, SPP kita sediakan juga. Hanya LKS sama ujian bagi yang masih punya orang tua lengkap. Kalau udah yatim, apalagi yatim piatu, free semuanya. Sampai tiap bulan juga ada uang saku. Lumayan Pak Wagub. Jadi kita untuk kebutuhan beras saja satu bulan itu nggak cukup 100 juta. Berasnya aja satu bulan itu 10 ton. Gak cangkem 1.500 pikiran. Itu baru beras itu, belum sayur, belum yang lain. Nah terus dari mana itu dananya? Ya olehku ngene-ngene iki. Maka saya kalau untuk mereka saya nggak malu. Saya ke luar negeri juga kayak gini. Saya ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, kemanapun saya kayak gini. Saya minta pada jamaah-jamaah untuk ayo sama-sama kita kafil anak-anak kita. Apa-apa berapapun nominal yang panjenengan infakkan sangat berarti buat mereka, untuk beli Al-Quran, untuk beli kitab, untuk beli seragam, untuk nambah lokal. Alhamdulillah dari dulu yang baru 100-200 sekarang udah 1.500-an. Mohon doa ya, kalau agama lain bisa masa kita nggak bisa. Kalau agama lain bisa pendidikan gratis dengan fasilitas yang luar biasa bagusnya, mutu dan kualitasnya luar biasa bagusnya, masa kita nggak bisa? Kita pun juga harus bisa. Maka malam ini saya mengetuk hati panjenengan semua untuk minimal 50.000. Iwas ta'alem loman. Terutama yang kalungnya gede, yang gelangnya kerompong. Monggo subhanallah, monggo. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, itu juga yang menginspirasi saya. Kata Rasulullah, saya dan anak-anak yang ikut membiayai hidup anak-anak yatim itu besok di surga seperti dua jari ini, dekat banget. Saya sebenarnya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ngaji. Ya karena barokahnya saya merawat mereka, karena barokahnya doa orang tua, barokahnya para guru, para kiai. Ya.
Jadi saya malam ini mengetuk hati panjenengan semua, monggo siapkan infak terbaik untuk mereka. Kudu ngireng. Gak isin, 5.000 gak isin. Ayu pelit. Monggo siapkan, termasuk yang di atas panggung ditarik semua. Saya pengen tahu wakil gubernur ngasih berapa. Nggak ikhlas nggak apa-apa Pak Wagub, lebih baik banyak walaupun nggak ikhlas daripada ikhlas cuma sedikit. Kalau saya prinsip sedekah itu yang penting banyak, walaupun nggak ikhlas nggak apa-apa. Daripada ngaku ikhlas tapi cuma sedikit. Saya ikhlas, saya ridho. Allahumma sholli ala Muhammad. Minta bantuan sahabat-sahabat Banser, adik-adik dari Pagar Nusa, warga dari PSHT, mohon bantuannya. Saya salut luar biasa. Banser, PSHT, Pagar Nusa kompak jadi satu. Subhanallah, tepuk tangan untuk Simpang Pasir, untuk Palaran luar biasa. Ya, jadi mungkin di beberapa tempat itu suka tawuran, tapi beda. Kalau di Kaltim semuanya adalah dalam persaudaraan. Tepuk tangan sekali lagi, subhanallah, saya salut. Dan mohon teman-teman, sahabat-sahabat Banser, adik-adik dari Pagar Nusa, warga dari PSHT, tetap dijaga kekompakan kerukunan. Para jamaah, nek orang nyemplungin yang mulai. Saya nggak malu kok ngemis demi mereka, saya nggak malu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk bareng-bareng sholawat Jibril kayak semalam biar semuanya dapat berkah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Ayo kompak sama-sama sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور. مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mewakili anak-anak saya, terutama yang yatim, juga keluarga besar pesantren kami, mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan infak panjenengan berapapun nominalnya benar-benar bisa menjadi tabungan amal yang tak ternilai pahalanya di sisi Allah. Benar-benar menjadi jariyah yang terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah, menambah keberkahan hidup panjenengan semua. Sekali lagi matur suwun, matur suwun, matur suwun. Kita lanjut nggih ngajine nggih. Oke, tak lihat nanti kalau banyak berarti tambahannya juga banyak. Kalau sawerannya sedikit ya tambahnya sedikit. Ini baru malaikat. Jadi maaf kalau sama-sama baik, kita manusia jauh lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik itu wajar karena nggak ada nafsu. Kita yang dikasih nafsu mampu memerangi, mampu mengendalikan, itu luar biasa. Oke, binatang yang hanya punya nafsu, yang nggak punya akal, maka binatang pun nakalnya juga nggak bisa variatif, nggak bisa kreatif. Binatang itu nakalnya juga cuma satu jenis saja, podo-podo nakal. Pinter sampean karo kewan, sama-sama nakal, lebih canggih pean sabarataan. Ya kuwi awakmu kabeh gua anggap aku kurang ngerti ngono. Halo kambing itu mulai dulu nakalnya ya ngerusak tanaman, ya mulai dulu. Pernah lihat ada kambing selingkuh
Tikus itu mulai dulu nakalnya ya mengerat kabel, pokoknya kriket lah, kriket yang merusak negara itu tikus-tikus. Hoi, bajing mulai dulu nakalnya ya nyuri kelapa, yang nyuri uang negara itu bajingan. Kucing itu nakalnya ya nyuri ikan, kucing. Iya itu. Jadi kalau sama-sama nakal, pinter manusia daripada binatang. Nah, karenanya gini, sekarang kita gini, jamaah sekalian. Ayo, Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia ke dunia ini dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Siapapun lahir ke dunia keadaannya baik. Bu, Ibu, ayo ngaji. Wis to wis kelangan 10.000 leh lenger-lenger kok ora rampung-rampung. Kaya nyumbang piro iki lho dhuwitmu 10.000 leh mbok jaluk meneh rene. Tak wenehno nyo. Kehilangan 10.000 kok gini to. Iki lho awakmu nyo. Utuh iki lho nyo. Udah, kalau udah dicemplungkan ke sini udah yakin diganti sama Allah. Ya, semua amal itu balasannya nanti di akhirat. Tapi ada amal yang spesial, ada amal yang istimewa. Saking mulianya di dunia udah dikasih baunya. Bau pahala aja. Kalau pahala yang beneran besok di akhirat. Karena dunia ini bukan tempatnya balasan. Balasannya kelak di akhirat. Ini baru percikannya aja di dunia ini. Satu, birrul walidain, berbakti dan memuliakan, membahagiakan orang tua. Itu pahalanya besok di akhirat. Tapi di dunia udah bisa dirasakan, baunya aja, percikannya aja udah bisa dirasakan. Siapapun yang membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua, pasti enak hidupnya sampai seanak turun. Amin nopo. Kelakuannya rangono kok. Dulu pentingkan orang tua daripada diri sendiri. Udahlah, gini loh. Sekarang kita itu mari kita kalau pengen diridhoi Allah, kuncinya ada pada orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, cintanya Allah ada pada kedua orang tua. Kalau pengen dicintai Allah, kalau pengen diridhoi Allah, kuncinya membahagiakan orang tua. Itu aja. Kalau udah bisa membahagiakan orang tua ridha, Allah ridha. Kalau Allah ridha, Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, pasti kita dimuliakan. Keperluanmu dicukupi semua, dimuliakan karena kita dicintai Allah, karena kita disayangi Allah. Paham? Kuncinya ada pada membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua. Sekarang saya pesen, ini dengarkan, pesen. Udah, nggak usah mikirin nasib kita, nggak usah mikirin masa depan anak-anak kita. Pikirin nasib orang tua kita, pikirkan masa depan orang tua kita. Pasti nasib kita, masa depan anak-anak kita akan ditata baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini omongan saya nggak bener, boleh dipotong lidah saya. Serius, kalau masalah orang tua ini, aku kudu pertentangan. Lah, jujur selama ini, pean semuanya lebih mementingkan orang tua atau mementingkan diri sendiri? Lebih mementingkan orang tua atau diri sendiri? Lebih memikirkan masa depan orang tua apa masa depan anak? Ayo dibalik. Ibu, misalnya ibu mau beli gelang 15 gram, nggak apa-apa bu, tapi tolong emaknya dibelikan dulu gelang 30 gram. Ibu mau beli kalung 10 gram boleh, tapi kalau ibu masih punya orang tua perempuan, ibunya dibelikan dulu kalung 25 gram. Yo, jangan dikira kalau udah tua nggak kepingin pakai kalung, kalau udah tua nggak kepingin pakai gelang, udah tua nggak pengen pegang duit. Ini bukan digatekno kok. Biasanya kan gini, ala wong mak wis tuwek kok, apa-apa. Wis tuwek. Dikira kalau udah tua nggak suka baju bagus, dikira kalau udah tua nggak suka pegang duit. Udah gini,
bejo-bejone wong, bejo-bejone anak. Beruntung banget anak yang dingengeri sama orang tua. Masih ditungguin orang tua, bisa merawat orang tua. Wah, itu barokahnya luar biasa. Andaikan manusia tahu fadilahnya merawat orang tua, barokahnya merawat orang tua, rebutan loh Bu, bener rebutan. Udah pokoknya ibu ikut aku, nggak usah ikut yang lain. Ikut aku, mesti rebutan. Ya kayak warga Simpang kene, warga Simpang Pasir ya rebutan moh. Taman melok mbak ae mak, hitungane mbak sing sugih kok. Di kampung-kampung itu seperti itu. Mau merawat ibunya tapi ada syaratnya. Gak apa-apa mak melu aku, tapi yo sawah kulon kae aku sing garap kok. Nek kene yo ngono. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang merawat orang tuanya, subhanallah, itu barokahnya luar biasa. Jangan disia-siakan. Bikinkan orang tua itu fasilitas lebih bagus daripada kita. Jadi ibu dibikinkan kamar yang besar, yang gede, terus marmernya lebih bagus, spring bednya yang mahal, kasih AC, kasih pengharum ruangan, ada kamar mandinya di dalam, ada kulkasnya, kasih sajadah yang empuk, kasih tasbih, biar istirahatnya nyaman, ibadahnya tenang. Kita sampeyan Bu, kamar kecil-kecil aja, nggak usah kasur, kardus digelar. Yang penting orang tuanya nyaman, gitu nggak? Gak percaya. Umumnya kamarnya sendiri mewah, kamarnya sendiri luas, spring bednya mahal, ono kulkase, ono pengharume. Ibunya dibikinkan kamar kecil di belakang, sebelah dapur, pinggiri kandang pitik. Itu aja ibunya masih disuruh nyapu, suruh nyuci. Kongkon ngomong putu bisa. La haula wala quwata illa billah. Iku sing garai nasibmu puret yo ngono. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini termasuk amal yang balasannya kelak di akhirat, tapi di dunia udah dikasih baunya. Orang yang ahli sedekah pasti selamat hidupnya. Dan itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Bukan cuma orang Islam saja. Maaf, sorry ya, ada non-muslim, orang beragama lain, tapi dia dermawan, tapi dia suka sedekah. Ya selamat hidupnya. Pokoknya gak percaya model tak omong. Percaya. Bukan hanya manusia, binatang ini loh binatang. Kalau loman, dermawan, selamat. Ayam kok masih keluar telurnya, aman gak digorok-gorok. Aja digorok, cek ngendok kok. Sing digorok itu yo, sing wis gak ngendok. Makanya wong simpang pasir kapan saya metu ndoke aman. Ini tadi yang keluar ndoknya masuk sini, aman. Sing gak nyemplungi dilungkas mati. Ayam itu kalau udah nggak keluar telurnya itu dikejar-kejar sampai nyosop itu, paham? Pohon gitu, pohon mangga masih keluar, mangga kayak sarung saya, pohon mangga masih keluar pohonnya, masih berbuah, masih keluar pohonnya. Pohon mangga masih ada buahnya, nggak ditegor. Sayang kan kalau mau ditegor, yang ditegor dipecel, dibakar, itu yang udah nggak ada buahnya. Simpang Pasir juga gitu, kalau masih keluar ini aman. Tapi yang nggak keluar tadi obong ning neraka. Dan sedekah itu kata Rasulullah, ma naqasamal min sadaqatin bal yazdad, nggak akan berkurang harta kalau disedekahkan, bahkan akan bertambah dan terus bertambah. Gak mudah titik tapi mudah akeh. Gak makin kecil tapi makin gede. Ini kalau orang bakhil, orang pelit, dibilangin kayak gini ya suka ngebantah. Gak usah gagas cangkeme kiai. Kabeh kiai ngono kuwi nek ngaji. Wong sedekah ki dilongi kok tambah akeh, gak mungkin. Dilongi kok tambah gede, dikurangi kok makin gede, gak mungkin. Padahal mungkin sekali. Dikurangi bukannya makin kecil makin gede. Apa contohnya? Anak sunat. Anak sunat itu kan barangnya kecil toh, mengkeret. Disunat itu dipotong, dikurangi. Setelah itu jadi kecil. Enggak. Makin gede, gendelo. Nah kalau pengen tahu ya contohnya di bawah bapak-bapak itu. Duitmu tadi kalau disunat, 100.000, 50.000, demi Allah nggak akan jadi kecil, nggak akan berkurang. Ya udah gede, gendelo.
Wes Bu, kok penasaran sing gendelo-gendelo. Ya Allah. Maka jangan heran ya, kalau ada orang non muslim dia sosialnya tinggi, dia suka membantu, selamat hidupnya. Karena Allah punya sifat Rahman. Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan ke dunia umum untuk seluruh makhluknya, bukan hanya yang beriman. Senakal apapun tetap dikasih sama Allah. Paham? Paham? Nah, makanya ini ya dunia kita. Jadi sampean jangan mentang-mentang saya mukmin kok nggak disayangi sama Allah. Disayang, tapi bagianmu nanti di akhirat. Sifat ar-rahimnya Allah. Gini, ada anaknya orang kafir, maaf, pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Dia anaknya orang kafir. Dia pengen jadi dokter. Terus dia kuliah di fakultas kedokteran. Dia gelem ngerjakan skripsi, bisa menyelesaikan tesis, jadi dokter. Ada anaknya ustadz, anaknya kiai, pengen jadi dokter, tapi nggak mau kuliah. Silo wiridan, muter tasbih. Wah, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim. Sorry ya, koramel nggak katut, Qadim tak. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah. Nggak mau kuliah, bisa jadi dokter apa enggak? Bisa jadi dokter apa enggak? Enggak, jadi dukun. Ada wilayah doa, ada wilayah action. Kalau wilayahnya action, ya harus action. Lu gak paham. Islam itu integral, saudara. Pernah paham integral ya Allah, izin tak waktu. Warga jenengan ini masih banyak yang on. Saya kalau pakai bahasa integral itu mereka nggak paham. Jadi maaf kalau saya kadang pakai bahasa Jawa. Walaupun ini tadi tonggoku undi mau jangan banyak-banyak bahasa Jawa, jangan pakai bahasa Jawa, suruh bahasa Indonesia. Tapi tak lihat kan buruk-buruk ini Jawa. Lihat jemburisnya mayoritas Jawa. Ya. Iki gak paham ya wis salah ya orang Jawa. Ya gini loh, kadang-kadang bahasa Indonesia itu kurang lemes kadang-kadang. Ada yang tidak bisa dibahasakan Indonesia. Saya itu kalau murni pakai bahasa Indonesia kaku, nggak bisa lemes. Jadi ya harus dicampur pakai bahasa Jawa. Ke Korea, ke Jepang ini campur bahasa Jawa. Paham karepmu, nggak paham karepmu. Tapi kadang nanti saya translate ke bahasa Indonesia. Gitu loh. Ini saya tadi mau cerita apa ya? Ya, ada wilayah doa, ada wilayah action. Ini Islam itu integral. Tolong perhatikan. Geragal tunggale geragal barang gue. Gini. Ada ini sekedar contoh ya. Banyak orang bilang itu fenomena alam, tapi solusinya solusi langit. Dalam agama yang orang bilang peristiwa alam, fenomena alam, tapi Allah ngasih solusi langit. Mesti gak paham toh? Ya Allah. Contoh, kalau terjadi gerhana, baik matahari maupun rembulan, itu perintah agama bukan kok ambil teleskop Hubble, datangkan ahli apa ku jenenge? Antropologi. Apa meneh ku jenenge? Bukan, tapi solusinya solusi langit. Apa? Sholat gerhana. Gak dikongkon nekakno teleskop Hubble terus datangkan sing ahli fisika, ahli antropologi, ndak. Lagi contoh, lama nggak hujan, kemarau panjang. Solusinya bukan datangkan ahli ilmu alam, bukan. Sholat istisqa, perintah dalam agama kan begitu. Halo? Makanya tolong para kiai ngapunten ya, kalau lagi kemarau panjang, sunnah memang sholat istisqa, memohon hujan kepada Allah. Wis tok mandi gak mandi pokoknya dilakoni. Ini biasanya kiai itu pantangan suruh jadi imam sholat istisqa. Soalnya kok nek gak udan, kuwatir dianggap gak mandi. Wis khutbah yang selendang wis diwalik grembyang. Itu kan tafaul toh.
Artinya apa? Ketika lagi khutbah, tengah-tengah khutbah nanti selendangnya diwalik grembyang. Ini artinya cuaca yang kemarau lama nggak hujan, biar malik grembyang jadi udan. Wis dilakoni surbane itu, selendangnya diwalik grembyang. Wis ndonga gak karu-karuan, gak udan. Biasanya ini kan beban berat, beban moral bagi kiai. Jamaah kan terus ngene, kiai ini orang mandi. Makanya rata-rata kiai itu nggak berani jadi imam sholat istisqa. Nggak apa-apa, hujan nggak hujan itu perintah Allah kok. Solusinya gitu. Ada gunung meletus, bencana alam, solusinya apa? Solusinya apa? Kunut nazilah. Diperintahkan kunut nazilah. Ya di samping bantuan materi, kunut nazilah solusinya. Ada wabah penyakit, ada covid, dikasih solusi. Li khamsatun utfi biha harral wabail. Nah, Bapak punya istri yang cerewetnya fid dini wa dunya wal akhirah. Nanti wong lanang ora tepak njaluk menangi dhewe lek belanjani titik tapi nek mangan lawe gak enak ngamuk-ngamuk lek iki wong wedok lek bentuk dhuwit bingunge ra karo-karuan ning apa-apa ya gak gelem musyawarah gak gelem rundingan nek pendapate dhewe aku dikokon manut tapi lek aku sing duwe usul gak tau digawe padahal jenenge wong rumah tangga iki mesti ya kudu musyawarah piye enake lha wong wedok tau urusane gak karo-karuan iki apa-apa larang jajal ndekne sing blonjo duwe sampean iki cukup kanggo pirang dina ngene iki ya kanggo nyamoni anak kanggo apa-apa ya wong wedok kabeh benane usaha kaya gelangku kalungku didol digawe modal jare engko nek wis oleh dhuwit arep ditukokno meneh lah sampe saiki nyatane ora ditukokno rumangsane aku ra isin kok piye nek kumpulan karo kanca-kanca kurang nganggo gelang ora nganggo kalung. Bapak kalau punya istri yang kata solusinya apa? Summum bukmun umyum fahum la yarji'u. Ya udah. Saya itu kalau di rumah kan ya ngurusi departemen persuuan juga. Pernah ada itu bapak-bapak datang, ya ngapunten nyuwun suwun. Ya apa bojo kula cerewet ya. Kula nyuwun suwun sing kena gembungkem cangkeme wong wedok. Ya tak kei, padahal aku ya lagek bar dicelaku. Aku ya lagi berdiomeli ya. Ini wong njaluk donga ya tak kei mandika urusan buri, sing penting oleh gula. Akhirnya tak ijazahi. Bojomu sapa jenenge? Sriati ya. Entenono nek turu. Nyuwuk wong wedok cerewet iki tunggu kalau lagi tidur. Kalau lagi tidur, kalau udah lelap tidurnya, wis tanep turune dekati pelan-pelan. Suwun donga iki wacana. Suwun. Sing paling ampuh iki nek turune pas mangap. Loh karena memang doanya itu disebulkan ke cangkemnya. Paling ampuh itu nek pas turune mangap. Wis mangap. Nah, sampean mlabuhan jinjit jangan sampai dia terbangun. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ciliko cilikem bumi mengo cangkeme Sriati mingkem la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bojomu sapa jenenge? Bojomu jenenge Sundari ya. Ciliko cilikem bumi mengo cangkeme Sundari mingkem la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sepulno cangkeme. Beres. Ibu-ibu, nanti malam waspada ya. Kalau ibu tidur kok di bibirmu kroso ISIS, berarti disuwuk. Enak ibu cerdas ya. Saiki wis mulai mempersiapkan diri. Aku ini termasuk orang cerewet. Jangan-jangan bapaknya ini tadi ngapalkan doa dari kiai. Pura-pura tidur aja. Pura-pura. Padahal sebenarnya nggak bisa tidur. Udah takut kalau disuwuk. Pura-pura.
begitu ngelihat bener bapak ngintip aku ini langsung mangap ya. Tapi udah nunggu. Begitu suaminya masuk ambil jinjit ya ndang rene ndang suwun gak kira mandi suwun. Begitu suaminya baca bismillah ya aku tunggu tapi diempet cilikot bumi mengok cangkeme sumiati mingkem la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu apa disebul aja rewel nggo 2000 iki lho. Lha sumbanganmu iki lho 2000 lho nyumbang 2000 rewel. Ngombe. Orangnya apa kok setekan ngono. Jangan kaget, Pak. Kalau istri cerewet itu jangan kaget. Kalau istri ngelawan jangan kaget. Emang perempuan kalau nggak cerewet nggak pantas. Itu udah nasnya Al-Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Istrimu itu musuhmu, Pak. Makanya kalau perempuan lagi kadang istrimu lagi kadang itu nggak bisa dinasihatin, Pak. Percuma. Jadi tolong pengumuman yang punya istri cerewet. Kalau istri lagi ngomel lagi cerewet, nggak usah dinasehati, nggak boleh. Wong wedok cerewet iki gak kena dituturi, Pak. Mergo wong wedok cerewet iku padha karo gudeg. Semakin dikukur semakin bekonyok. Gudeg kok dikukur, bekonyok. Jiarno. Maka itu sampean harus berpikir ketika istri sampean kata bener kata Al-Quran, bener ayat Al-Quran. Sehingga solusinya gimana? Tunggu baterainya habis. Begitu baterai habis, krak, Bapak nggak usah jawab banyak-banyak, dikit aja. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kan bener kata Al-Quran. Gak kena disuap. Gak kena. Ya memang itu fitrahnya, laki-laki kalah sama perempuan. Itu udah mulai zaman dulu. Halo. Makanya Musa yang masih bayi diselamatkan Allah melalui ditemu Asiyah binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun. Padahal waktu itu Fir'aun lagi gencar-gencarnya propaganda membasmi, membunuh semua bayi yang lahir laki-laki. Dibunuh sama Fir'aun. Cara Allah menyelamatkan bayi Musa gimana? Ditemu sama istrinya Fir'aun. Bukan Fir'aun, kalau Fir'aun yang nemu, habis. Yang nemu istrinya Fir'aun. Dibawa pulang. Ngomong, Kanda, ini aku nemu bayi, ganteng banget. Laki-laki, bunuh. Kalau Kanda mau bunuh bayi ini berarti Kanda siap-siap kehilangan Dinda. Ya wes gak usah. Itu mulai dulu, mulai saat itu berarti suami itu mesti kalah sama istri. Jujur bu, saya itu bisa ceramah kayak gini, keluar dalil jebret. Ya ini kalau di luar, saya berhadapan dengan ibu-ibu puluhan ribu di lapangan, di stadion, di alun-alun, biasa saya ceramah. Tapi saya suruh ceramah di hadapan istri saya seorang nggak berani saya. Misalnya dia lagi ngambek terus tak suruh duduk, ayo duduk kamu, plak. Begitu dia duduk langsung tak ceramahi. Assalamualaikum. Saya salam belum selesai diprek tinggal nyengkreng. Emang perempuan itu masya Allah, Boh, mengandung opo. Dan Ramil ini ketok gagah nih pas dinas di rumah digetak istrinya, goblok dadak. Goblok dah. Wakil gubernur ini dokter beliau ini dokter, tapi di rumah dibentak istrinya, kayak nggak tamat SD. Itu plong.
Itu kan mengandung apa perempuan? Di balik kelemahannya itu mengandung kekuatan yang dahsyat. Makanya maaf ya. Organisasi apapun dipegang laki-laki sama dipegang perempuan itu lebih hidup kalau dipegang perempuan. Nah, dicekel wong lanang mati, dicekel wong wedok iso urip. Ya mbuh ngomong. Makane wong wedok ngomong ngene gua ya kan, Allah ngono kok mati. Kene tak cekele engko lak urip. Itu gua yang ngomong. Organisasi itu loh. Makanya kader gizi, PKK, macam-macam, dharma wanita hidup, nggak ada dharma pria itu nggak ada. Kok ngono toh? Organisasi apapun dipegang laki-laki sama perempuan, cepet lebih besar dipegang perempuan. Dicekel wong lanang cilik, dicekel wong wedok iso gede kok. Organisasi hebat, wong wedok hebat. Di balik kelemahannya sungguh sangat kuat, sehingga salah satu alam ciptaan Allah perempuan kuat menggembolnya. Kan ada alam azali, ada alam roh, ada alam dunia. Salah satunya alam rahim, perempuan mampu menggembolnya. Ayo bapak, gembolan alam kubur. Nggak akan kuat. Kelihatannya lemah tapi kuat. Saking kuatnya pabrik susu 2 kuat disonggo dulu. Padahal besar-besar loh. Wong lanang ndok loro cilik-cilik. Gak kuat nggowo, sing njaluk bantuan manuk ya. Karena manuke gak kuat nggowo. Itu. Ya wis to Pak, gak usah digerayangi kok. Pakai digerayangi. Makanya laki-laki jangan mentang-mentang. Kamu bawa telur kecil-kecil 2 aja nggak sanggup, masih minta bantuan burung. Kalau ibu-ibu itu pabrik susu 2 besar-besar yang songgo dewe. Mangkel aku. Loh, ini udah hampir jam 12 sayang. Lah sekarang yo. Nah, saiki masalah kerukunan itu penting. Rukun itu nggak harus sama. Justru sama kadang-kadang malah nggak rukun. Tapi rukun memang nggak gampang. Rukun itu susah. Kadang ada orang sama-sama pinter tapi nggak bisa rukun. Ada apa enggak? Podo pintere tapi ra iso rukun. Wonten apa mboten? Pinter. Apa karena kurang pinter? Bukan, pinternya sudah. Tapi karena memang rukun itu susah. Ada orang sama tuanya tapi nggak bisa rukun. Apa mergo kurang tua? Enggak. Tua wis. Tapi memang rukun itu susah dan rukun itu penting. Ingat, lihat bangunan masjid itu bisa berdiri kokoh. Itu karena bahannya berbeda-beda. Ada pasir, ada semen, ada besi, ada batu bata, ada keramik, ada kaca, ada kayu. Betul? Betul? Berbeda-beda tapi saling menguatkan. Coba misalnya masjid itu bahannya sama, pasir semua, nggak jadi bangunan. Lah iya. Makanya bisa berdiri kokoh karena berbeda-beda, tapi saling melengkapi, saling menguatkan. Warga Simpang, yo pasir, Simpang Pasir. Walaupun namanya Simpang Pasir, tapi orangnya kan nggak pasir semua. Nggak mungkin jadi satu, nggak mungkin. Semua pilih Pasar Kowi, nggak mungkin. Semua pilih Mas Jasno, nggak mungkin. Semua pilih Pak Hadi Mulyadi, nggak mungkin. Perbedaan itu lumrah, tapi tolong saling melengkapi, saling menguatkan. Benar loh, makanya ya harus ada pengusahanya, ada petaninya, ada pedagangnya, ada pejabatnya, ada TNI Polri-nya, ada ulamanya, gitu loh. Saling menguatkan kayak bangunan tadi loh. Dan kalau sudah saling menguatkan, jangan merasa diri paling penting, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling berjasa. Coba, semuanya berjasa kok. Misalnya ini, besi merasa paling berjasa. Kata besi, masjid ini bangunannya berdiri kokoh karena ada saya, maka saya harus menampakkan diri. Terus besi ini ngetok teng serongat. Jadi apa? Bukan cuma besi, pasir juga begitu. Aku juga punya jasa. Jangan dikira aku nggak punya jasa. Pasir kepengin kelihatan, semen kepengin kelihatan, kayu kepengin kelihatan, pateng serongat. Maka kalau bagian dan komponen masyarakat kita merasa semuanya paling berjasa, pengen menonjolkan diri, pengen menampakkan diri, hancur.
yang jadi tokoh masyarakat, saya ini yang paling berjasa, dulu lingkungan sini nggak gini, begitu ketua RT-nya saya, sekarang maju ini gara-gara saya. Ketua RT tok gak didukung masyarakat ya koplak. Semuanya penting, oke? Oke? Pak Wakil Gubernur penting, semua jamaah penting. Maka maaf, Kalimantan Timur misalnya mendapatkan penghargaan Piala Adipura Kencana. Karena apa? Kotanya bersih, kotanya indah. Diterima di istana yang memberikan menteri dalam negeri, yang nerima wakil gubernur dapat Piala Adipura Kencana. Karena kotanya bersih. Lah kota bisa bersih itu yang nyapu siapa? Wakil gubernur. Gak ngira. Wakil gubernur nyapu. Ya tukang sampah, ya Parmen, Parto, Jumadi, Jumain, Supiyang, Sundari. Embung. Paham kan maksud saya? Gini, saya berdiri di sini, saya bisa ngomong karena saya ada jantungnya, betul? Nah, jantung saya kelihatan apa enggak? Untuk diakui jasanya enggak harus kelihatan kok. Saya berdiri, jantung saya kerja. Saya duduk, jantung saya kerja. Saya tidur, jantung saya kerja. Saya lagi ngapain? Jantung saya kerja. Jantung saya jasanya besar untuk tubuh saya, tapi jantung saya nggak pernah menonjolkan diri. Tapi semua orang tahu dan mengakui jasanya. Saya ada paru-parunya, paru-paru saya juga jasanya besar, tapi juga nggak pengen menonjolkan diri. Coba misalnya organ tubuh saya yang jasanya, yang punya jasa, punya andil pengen menonjolkan diri. Jantung pengen menonjol, paru-paru pengen ketok, kabeh pengen ketok, gak rupa-rupa uang kan saya. Usus menonjol sedikit saja jadi masalah, harus dioperasi. Usus itu nek nongol nonjol harus dioperasi, namanya the double. Ya ini ambeien itu bahasa Inggrisnya the double. Maka kalau ada masyarakat Simpang Pasir sini yang merasa paling punya jasa, yang pengen menonjolkan diri, itu masyarakat double, harus dipotong, harus dioperasi. Bicaranya wong Jonegoro kok. Gem aku reling bahasa nem to piye. Halo. Saya sering sampaikan gini loh, ibarat 5 jari. Ini beda-beda. 5 jari ini beda kok. Bangunan tadi loh. Maka ada Jawa, ada Kutai, ada Batak, ada Banjar, ada Bugis, ada Sunda, ada Ambon, ada Dayak, ya sudah kan tadi. Semua saling melengkapi. Ini indahnya Indonesia. Aduh, waktunya gak cukup ya. Ini maka Indonesia diiri oleh banyak negara dunia. Banyak diiri. Mereka heran loh. Indonesia ini terdiri dari 17.711 kepulauan, besar dan kecil. 17.711 pulau dengan banyak etnis, banyak suku, banyak tradisi, macam-macam bahasa, adat, ras, budaya, bahkan agama, tapi kok bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Ini banyak yang iri loh. Timur Tengah itu satu suku, satu bahasa, satu ras, tapi genteng cewek, gegeran, perang saudara. Coba, Indonesia ini luar biasa. Maka mereka iri dengan Indonesia. Belum lagi kekayaan alam di Indonesia, nggak ada duanya di dunia ini. Paling kaya Indonesia. Kata siapa? Minyak terbanyak di Timur Tengah. Di Indonesia, saking aneh akeh yang belum ditemukan. Diomongnya nggak percaya tak antemi pisan. Kandungan minyak terbanyak di dunia itu Indonesia. Cuma banyak yang belum diketemukan. Kurang canggih. Kadang yang menemukan malah orang luar negeri. Coba Freeport dikuasai asing. Nanti minyak gas dikuasai asing, minyak mentah yang ngelola asing. Coba kita cuma kebagian nunggu. Semua jenis tambang ada di Indonesia. Nggak ada negara lain yang kayak Indonesia. Semua jenis tambang ada di Indonesia. Hutannya kaya, lautnya kaya, semua jenis tambang ada. Pasir sampai tambang untunu barang Indonesia. Tambang emas, tambang perak, tambang nikel, tembaga, batu bara, semua ada di Indonesia. Makanya sorry, halo. Kita harus waspada.
Jangan sampai riak-riak perpecahan, disintegrasi bermunculan. Hati-hati. Negara asing yang pengen menguasai Indonesia nggak mungkin diperangi dengan senjata. Enggak. Karena mereka juga tahu Indonesia itu orangnya sakti-sakti. Amerika aja takut sama Indonesia. Loh, Amerika itu sama granat takut, tapi granat masuk Indonesia dipangan, cubles garpo, bakso granat. Nuklir ini, orang Amerika itu takut sama nuklir. Neng kene dimplok bakso nuklir. Ya Allah, orang Simpang Pasir itu sambelnya aja sambel mercon. Bayangkan di Surabaya itu ada rawon setan. Setan dimakan sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu sakti-sakti, molen ya doyan. Bukan hanya yang ibu-ibu itu